Sampurasun Kang Dias. Rampes Giras Wilujeng Poe Pemuda Internasional. Alhamdulillah. Are Kang Dias kumaha damang? Alhamdulillah damang pangestu di dia sehat-sehat lah pokoknya mah gitu. Sami Ya. abdi ge di Walanda, alhamdulillah sehat. Jadi Kang Dias, kita hari ini mau ada sesi interview sebentar untuk memperingati tadi Hari Pemuda Internasional. Dinten Poe Pemuda Internasional. Nah, boleh nggak Kang Dias memperkenalkan diri Kang Dias sendiri dan juga mungkin diceritakan kira-kira gimana sih masa muda Kang Dias akhirnya menjadikan Kang Dias yang sekarang, yang akhirnya berminat dan belajar ilmu politik di Universitas Indonesia. Oke, mohon izin ya waktunya. Terima kasih Giras atas pertanyaannya. Saya Dias Yudhistira dan saat ini saya masih mahasiswa tingkat akhir di program studi ilmu politik Universitas Indonesia. Kita bicara soal masa lalu ya gitu, masa muda gitu. Kenapa pada akhirnya bisa memilih dan menekuni di bidang ilmu politik, tentu ada beberapa faktor gitu. Yang paling dominan itu adalah minat. Nah, kenapa muncul minat ini adalah dari adanya pengalaman atau momen-momen yang timbul di masa lalu gitu, yang mana ini bisa mendukung diri sendiri untuk membaca bahwasanya saya punya potensi di bidang itu gitu. Nah, ketika kita mendapatkan satu momentum itu dan itu dilakukan atau bertemu secara berulang-ulang, itu bisa mengenal diri kita dan pada akhirnya saya tahu nih saya punya potensi di bidang itu dan kemudian dikembangkanlah di bidang itu gitu. Terutama kalau saya melihat diri saya yang sudah di masa SMA khususnya gitu ya, lebih kepada cara berpikir kritis ya. Mudah-mudahan cara berpikir kritis ini bisa dikembangkan gitu di program studi ilmu politik. Nah, kemudian kalau untuk yang berikutnya memang kenapa pada akhirnya bisa tersalurkan ke arah sana, daya dukung lingkungan ya. Daya dukung lingkungan itu sangat memberikan pengaruh besar gitu. Terutama dari pergaulan gitu, dari teman-teman sendiri yang memberikan dukungan bahwasanya ya kayaknya lu cocok ke bidang ini deh. Mereka bisa menyampaikan opini-opini mereka dan opini-opini mereka terkadang itu menjadi referensi bagi kita untuk menilai diri kita sendiri. Lagi-lagi ke penilaian diri. Bagaimana kita punya kemampuan, kita punya potensi dinilai oleh orang lain dan kita memilih sendiri mana nih yang kira-kira kayaknya cocok nih buat saya gitu. Ditambah lagi dengan institusi pendidikan ya tentunya ya. Institusi pendidikan kan kita di SMA itu dipisah gitu. Jadi 3 klaster gitu. Pertama klaster saintek, kemudian soshum, dan satu lagi bahasa gitu. Sayangnya waktu di SMA kita nggak ada bahasa gitu ya. Di soshum itu sendiri juga kan kita mempelajari isu-isu yang tentunya berkaitan juga dengan bidang studi yang saya sedang jalani sekarang ini adalah ilmu politik gitu. Itu cukup menunjang dan bisa memberikan satu referensi buat menilai lagi-lagi menilai diri kita, menilai minat bakat kita sehingga tahu nih harus diarahkan ke arah mana. Dan itulah yang pada akhirnya memutuskan untuk mengambil atau memilih program studi ilmu politik di Universitas Indonesia gitu. Betul. Berarti memang upbringing dan lingkungan dan seperti itu. Dan juga teman-teman ya semasa mudanya waktu di SMA seperti itu kan. Dan juga mungkin pengaruh juga dari institusi pendidikan waktu kita SMA yang akhirnya mempengaruhi Kang Dias ingin menekuni bidang ilmu politik. Selanjutnya Kang Dias, kan Kang Dias ini mahasiswa ya sudah ya berkecimpung dalam dunia kemahasiswaan sudah beberapa tahun. Kira-kira apa sih yang Kang Dias lihat trennya? Apa permasalahan atau isu terkini atau mungkin hambatan yang kira-kira dihadapi mahasiswa-mahasiswa Indonesia pada hari ini di Indonesia? Oke, kalau kita bicara hambatan tentu banyak ya hambatan ya. Tapi beberapa catatan penting yang menurut saya jadi perlu diperbaiki gitu di masa yang akan datang tentunya hambatan yang paling terasa itu adalah daya dukung negara gitu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, iptek, dan bagaimana mereka mengapresiasi para cendekiawan-cendekiawan muda begitu. Saya rasa masih rendah gitu. Kalau kita lihat dari PDB sendiri,
agaknya memang untuk, biaya riset itu hanya sebesar 0,25% dari total PDB. Dan itu sangat kecil ketimbang kalau seandainya kita bandingkan dengan Singapura atau Malaysia. Mereka punya daya dukung yang begitu besar terhadap riset. Nah, makanya mahasiswa ini kayaknya agaknya kurang ada semangat gitu untuk melakukan pengembangan-pengembangan studi mereka yang lebih advance gitu. Ditambah lagi juga memang, isunya adalah isu institusi yang ya begitu-begitu saja gitu, tidak berkembang, cara belajar yang masih bisa dikatakan tertinggal gitu, dan pola belajarnya pun masih sama seperti halnya cara-cara yang dilakukan di masa Yunani kuno gitu. Kita duduk, kumpul, dan kita berdiskusi, berdialektika bersama-sama. Enggak begitu banyak terlihat, perubahan gitu ya. Kalau seandainya memang kita mengikuti perubahan dan kalau kita melihat, dari cara belajar masing-masing orang itu berbeda-beda, tentu mestinya lembaga pendidikan itu bisa memberikan, satu pilihan-pilihan atau, opsi-opsi ya, yang bisa diterapkan dalam melaksanakan pendidikan atau pembelajaran itu sendiri, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan bisa menimbulkan satu kesan yang membekas gitu. Kadang-kadang ya kalau belajar begitu aja kita lupa gitu, karena polanya sama, tapi ketika kita pergi observasi bersama-sama dan itu disponsori oleh lembaga pendidikan, maka itu bisa memberikan satu kesan yang membekas di dalam pengalaman kita itu sendiri. Nah sayangnya, untuk observasi keluar itu lebih didorong kepada mahasiswanya itu sendiri. Mahasiswa yang diminta untuk lebih aktif di, lapangan. Sedangkan kalau seandainya mahasiswa aktif di lapangan, itu dibutuhkan, dana juga tentunya. Dan lagi-lagi ini bicara soal daya dukung, negara yang kurang begitu signifikan gitu terhadap, pendidikan dan riset di Indonesia itu sendiri. Kang Dias sebagai mahasiswa nih, Mhm. kira-kira apa yang paling dinantikan? Apa sih yang, Kang Dias sangat looking for atau harapannya Kang Dias? Ada nggak rencana yang Kang Dias sudah rencanakan, Mhm. setelah lulus kuliah nanti? Apa rencananya? Oke, setelah lulus kuliah, saya sudah punya rencana, ya tentu, melanjutkan dan mengaplikasikan, kemampuan yang sudah didapatkan dari universitas gitu, menjadi lebih bermanfaat di masyarakat, dan juga menunjang juga dalam karir gitu. Saya juga ada rencana ingin melanjutkan lagi, pekerjaan jadi staf ahli gitu di legislatif, lembaga legislatif. Karena, agaknya disitulah sepertinya kemampuan dan analisis ilmu politik saya bisa digunakan gitu, ketimbang di, tempat-tempat lain atau di pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian di masyarakat sendiri saya juga, terlibat aktif gitu ya dalam mengurus pemuda, di Pusat Informasi dan Konseling Remaja gitu ya, mengurus, remaja melalui, cara pandang politik memang agak gimana gitu pandangannya, tapi sejauh ini masih bisa masuk lah ya dan, bisa minimal memberikan pendidikan politik bagi, remaja-remaja sehingga mereka sendiri tidak mudah untuk tersesat atau disesatkan gitu dengan narasi-narasi, politik yang, kurang baik begitu. Mereka bisa mampu berpikir kritis, minimal seperti itu dan itu yang perlu disumbangsikan kepada masyarakat. Dan itu yang saat ini masih dilakukan dan akan terus dilakukan, setelah kuliah, gitu. Sukses terus Kang Dias nih. Sebelum Oke. kita tutup, Mhm. ada nggak pesan terakhir atau misalnya tips trik sebagai mahasiswa biar hidupnya nggak berat banget gitu misalnya? Atau misalnya ya ada nggak pesan untuk seluruh mahasiswa di Indonesia dari Kang Dias sendiri? Oke, tips dan trik ya kalau supaya nggak hidupnya berat-berat banget ya dinikmati aja lah ya. Dan tentunya hal yang perlu diingat itu adalah ini kata-kata dari, pembimbing akademis saya gitu ya, penderitaan itu harus segera mungkin untuk diselesaikan gitu, untuk segera dihadapi. Jadi ketika kita punya beban atau punya tanggungan,
Meskipun itu kecil, segera dilaksanakan. Mulailah dari yang paling ringan dan jangan dipikirin semua. Satu-satu, dari yang paling mudah dan ke arah yang lebih sulit gitu. Kita susun skalanya, supaya kita bisa lebih menikmati prosesnya. Oke, Kang Dias, terima Ya, kasih atas insight-nya, interview-nya. Sangat mhm, menarik, sangat insightful. Semoga, bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lainnya. Hatur nuhun Kang Dias, dan sekali oke, lagi Wilujeng Dinten Pemuda Internasional. ya, Wilujeng Dinten Pemuda Internasional. Sukses terus Kang Giras, terima kasih atas interviewnya.